Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang First Run ASICS Nusa Tri 14. Terima kasih banyak untuk Starting Line yang udah ngirimin saya sepatu ini. Tapi video ini tidak bisa diintervensi oleh siapapun karena video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar Nia Lari. Kali ini kita kedatangan ASICS Nusa Tri seri yang ke-14 atau Nusa Tri, boleh aja sih sama aja. Karena tri itu dari kata triathlon, tri dari kata triathlon, bahasa Inggris atau bahasa Indonesia sama aja ya. Jadi Nusa Tri 14 atau Nusa Tri 14. Ini adalah seri yang ke-14. Sebenarnya ini sepatu difungsikan atau fokusnya diplot oleh ASICS sebagai sepatu peruntukannya untuk triathlon. Jadi multisport. Kalau yang belum pernah dengar tentang triathlon, itu adalah olahraga gabungan dari 3 olahraga sekaligus. Yang pertama adalah renang. Kemudian setelah berenang kita langsung berganti olahraganya menjadi sepeda. Setelah bersepeda dilanjut dengan lari. Itu beruntun ya, langsung bergantian. Dan untuk larinya ini adalah sepatu yang difokuskan ke sana sebenarnya. Emang bedanya apa sih dengan sepatu lari yang lain? Kok bisa ini enak dipakai untuk triathlon? Nanti akan kita bahas sih kenapa dia bisa unggul di triathlon dibandingkan sepatu lari yang lain. Nggak usah lama-lama, langsung kita bahas mulai dari beratnya terlebih dahulu. Setelah saya timbang manual di ukuran saya 42, ada di angka 210 gram lebih sedikit. Itu termasuk ringan ya. Saya sendiri nggak nyangka sih. Saya nggak expect seringan itu sebenarnya untuk sepatu ini. Tapi karena sepatu ini digunakan untuk daily trainer triathlon dan juga race day-nya pun sebenarnya bisa banget. Jadi wajar aja kalau sepatunya ringan. Jadi 210 gram itu saya kategorikan ringan. Kalau di bawah 200 gram baru ringan banget. Tapi kalau di atas 250 itu sedang, di atas 300 baru kategori berat. Dan ini 210 gram, sehingga saya kategorikan sepatu yang ringan. Lanjut ke uppernya. Untuk uppernya sendiri, kita bicara desain dulu. Desainnya berani banget ya. Dan saya seneng banget sama desain dan juga colorway-nya. Kalau teman-teman perhatikan tuh kayak ada ornamen-ornamen kelapanya gitu ya. Jadi kayak, ya intinya kayak di kepulauan gitulah yang bisa berenang, kemudian bersepeda dan juga berlari. Menandakan atau mewakili triathlon banget lah ya. Cuman kalau dipakai lari sebenarnya gambarnya nggak terlalu kelihatan. Dan colorway ini malah lebih mirip zebra. Ini keren banget sih. Kalau saya lari itu kayak hitam putih zebra gitu. Jadi menurut saya garang banget untuk colorway di sepatu ini. Dan untuk uppernya bahannya adalah engineered mesh dan sebenarnya jacquard mesh ya, kayak ada pola-polanya gitu, pattern-patternnya. Kemudian dia itu uppernya lembut banget. Dia yang menjadikan spesial dengan sepatu lari yang lain. Kenapa dia spesial untuk triathlon? Karena uppernya itu lembut banget. Selain dia breathable, dia itu di dalamnya sini tuh lembut banget. Terus kenapa emangnya kalau lembut? Akhirnya dia tidak membutuhkan kaos kaki untuk dipakai. Bayangkan selembut apa, senyaman apa. Jadi kenapa kita tidak memerlukan kaos kaki? Iya, pada saat kita berlari setelah bersepeda, itu kan otomatis ganti sepatu. Dan pada saat ganti sepatu, transisinya itu butuh waktu yang cepat. Dan kita tidak ada waktu untuk memakai kaos kaki. Dan akhirnya sepatu ini benar-benar bisa dipakai tanpa kaos kaki loh. Sampai sedetil itu ASICS memikirkan kenyamanan kita pada saat bertriathlon ria. Tapi jangan salah sangka, ini bukan hanya khusus untuk triathlon. Lari biasa pun sebenarnya juga bisa banget. Lanjut ke lacing sistemnya. Untuk lacing sistemnya sebenarnya dapatnya yang kayak gini ya. Untuk tali sepatunya, tapi dapat tambahan. Jadi tambahannya yang bentuknya seperti ini tali sepatunya. Ini mantep banget sih. Kalau triathlon
Jelas butuh banget ini. Kenapa? Ya balik lagi, pada saat transisi dari sepeda ke lari, itu butuh cepet. Kalau misalnya tali sepatu seperti ini ya, kita butuh waktu untuk menyesuaikan fit ke kaki kita, dan juga butuh waktu untuk ngiket gitu ya. Tapi dengan tali sepatu ini, dia ini stretchy banget, nyaman, dan juga sudah ada klipnya seperti ini, sehingga kalau kita sudah menyesuaikan fit kita sebelumnya, dan pada saat kita berlari, tinggal pakai aja seperti ini, langsung deh dipakai, langsung lari tanpa kaos kaki. Kemudian makainya pun cepet banget karena tali sepatu bentuknya yang seperti ini, stretchy, bisa ditarik-tarik untuk tang atau lidahnya, jadi makainya pun gampang banget. Kemudian untuk lidah sepatunya di sini, dia termasuk bagian dari upper yang nyaman ya, memberikan kenyamanan yang cukup meskipun tidak pakai kaos kaki, karena banyak juga sebenarnya tang yang sebenarnya nyaman tapi harus pakai kaos kaki. Jadi kalau kegesek-gesek di kulit bakal kerasa lah ya gesekannya itu. Tapi kalau tang di sepatu ini tuh kayak bahannya lembut banget di bagian dalam, mirip-mirip sama bahan yang ada di dalam toe box-nya atau upper secara keseluruhannya. Jadi memang walaupun kegesek-gesek dalam waktu yang cukup lama akan terasa nyaman dibandingkan dengan bahan-bahan tang yang lain. Dan kalau menurut saya sih bekerja dengan baik di pemakaian pertama, dan dia gasete tang ya. Gasete tang itu ada sabuknya gitu, jelas karena biar stay di tempatnya, otomatis mendukung upper fit-nya karena dia tidak pakai kaos kaki, ya harus lebih rapet lagi di kaki kita, tapi tetap terasa nyaman. Untuk collarnya sendiri, dia tetap dikasih padding-padding walaupun nggak banyak banget, karena ini termasuk speed shoes ya, kalau menurut saya sepatu untuk dipakai kenceng atau bahkan race day juga cocok. Jadi paddingnya saya rasa nggak bakal dikasih banyak, cuman tetap dikasih padding karena kenyamanan. Balik lagi ya, kalau misalnya nggak pakai kaos kaki ya harus senyaman mungkin gitu ya. Dan ini paddingnya untuk pemakaian pertama bekerja dengan baik, tidak ada permasalahan. Saya pakai tanpa kaos kaki juga nyaman walaupun bergesek-gesek dengan kulit saya. Tidak ada masalah di pemakaian pertama untuk collar di sepatu ini. Lanjut ke heel counternya. Heel counternya di sini ada struktur tambahan yang menjadikan dia lebih kokoh dan fungsinya untuk mencengkram bagian heel. Ya bekerja dengan baik, dan untuk padding yang ada di heel counternya juga nyaman ya. Di sini kalau tidak pakai kaos kaki tapi tidak dicengkram dengan baik, saya rasa itu fatal karena pasti gesekannya akan lebih banyak. Tapi untungnya sepatu ini ngegrip heel kita atau tumit kita dengan baik, jadi tidak ada gesekan yang berarti, tidak heel slip sama sekali. Saya merasakan fit yang cukup mantap di bagian heel counternya. Lanjut ke midsole-nya. Untuk midsole-nya sendiri dia pakai Flight Foam. Mengingatkan saya sama sepatu carbon plate pertama saya, yaitu Asics Meta Racer yang juga pakai Flight Foam. Flight Foam-nya itu terasa banget responsifnya, enak banget energy return-nya, tapi tidak ketinggalan nyamannya. Karena setelah saya ukur manual, Flight Foam di sepatu ini, setelah saya ukur manual dengan durometer, ada di angka 30-an, yang mana itu standar. Jadi termasuk soft, tapi bukan yang terlalu lembut, jadi memberikan energy return yang cukup, dan juga tidak keras. Jadi responsifnya itu dapet, tapi comfy-nya tetap dapet banget. Jadi memang Flight Foam yang ada di sepatu ini pas banget sih untuk racikannya menurut saya. Dan kalau teman-teman perhatikan, ini stucknya nggak terlalu tinggi ya, karena memang dirancang biar ringan dan juga responsif. Dan kalau sebenarnya triathlon yang dimaksud di sepatu ini adalah 10 km, kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena ditulis di insole-nya sendiri, di situ ada renang, ada sepeda, dan juga larinya sejauh 10 km. Jadi udah di plot oleh Asics, sepatu ini efektifnya untuk race day 10 km atau untuk speed session sampai 10 km atau long run sampai 10 km. Kalau lebih dari itu saya rasa, menurut saya pribadi juga nggak akan efektif. Kenapa? Karena ya memang stuck hitnya yang pendek, kemudian kenyamanannya juga menengah gitu ya, medium, bukan yang nyaman banget untuk long run. Kemudian dia ringan, otomatis enak untuk kenceng tapi jaraknya nggak terlalu jauh. Flight Foam-nya itu karakternya dia stabil ya, jadi kalau untuk gerakan gesi tetap enak, dia enak untuk responsif, ngegas gitu. Dia responnya enak banget untuk Flight Foam-nya, tapi jangan berharap sepatu atau foam yang memberikan keempukan yang berlebih. Jadi bukan untuk sepatu yang nyaman, empuk, atau santai-santai. Tapi kayaknya kalau pakai foam sepatu ini malah kemarin saya masuk ke pace 4 ya. Jadi
memang lebih ke speed shoes dibandingkan dengan easy run shoes. Jadi lebih bukan ke comfy, tapi lebih ke speed shoes. Bahkan kalau untuk race day saya rasa masuk banget. Lanjut ke outsole-nya. Untuk outsole-nya sendiri yang berwarna putih adalah rubbernya sebagai tumpuan utama. Kemudian yang berwarna abu adalah exposed midsole, jadi flight foam-nya yang kelihatan sekaligus jadi outsole. Cuman tumpuan utamanya ada di rubbernya yang berwarna putih. Dan kalau teman-teman perhatikan, untuk pattern-nya smooth banget, kemudian desainnya juga placementnya itu nggak full cover dan di tempat-tempat tertentu aja. Tentu saja untuk ringan, biar nggak terlalu berat. Kalau full cover jelas berat, tapi tetap diperhatikan di tempat-tempat yang perlu adanya tambahan rubber. Kemudian kalau teman-teman perhatikan di sini ada rubber yang dari depan sampai ke belakang. Ini jangan dianggap sepele, ini penting banget. Bahkan bagi teman-teman yang pemula, karena kalau pemula biasanya strike ke tanahnya itu menggunakan atau heel strike gitu ya, menggunakan tumit pada saat landing, itu butuh transisi yang smooth untuk dari belakang ke depan. Itu dihantarkan dengan rubber yang ada di sini. Ini ngefek banget loh. Biasanya kalau teman-teman yang udah lama lari itu strike-nya pakai midfoot atau bahkan forefoot ya. Dan kalau misalnya pakai heel, dengan adanya transisi di sini itu bakal smooth banget feel ride-nya. Untuk rubbernya sendiri dia nggak terlalu tebal, teman-teman bisa lihat sendiri, dia ya termasuk tipis sih menurut saya, apalagi placementnya juga nggak di semua tempat. Jadi durability-nya jangan dianggap bakal panjang banget. Kalau mungkin umurnya ya perkiraan 300-400 lah ya. Tapi saya nggak tahu jelasnya, harus kita coba dulu gimana durability dari outsole sepatu ini. Tapi ya jelas karena fungsinya memang untuk kecepatan, ringan, ya jangan dikasih full cover, jangan dikasih tebel-tebel. Ini malah pas banget menurut saya. Untuk pemakaian pertama sih bekerja dengan baik, walaupun kena air atau aspal basah nggak masalah. Dia tetap bisa grippy dan juga nempel di aspal. Sepatu ini jelas keren banget karena memperhatikan sampai sedetil itu kebutuhan kita untuk dipakai lari di dalam triathlon. Tapi jangan salah, performanya tidak hanya enak dipakai untuk lari triathlon, tapi daily trainer, fast daily trainer ini enak banget. Dipakai interval bisa banget. Dipakai untuk temporan bisa banget, dipakai untuk easy run bisa banget. Untuk long run ya boleh lah ya, walaupun bukan yang terbaik. Untuk recovery run masih kurang karena kalau recovery run butuh yang empuk banget. Jadi kalau untuk daily trainer ini masih masuk banget sih sepatu ini. Kalau teman-teman penasaran belinya di mana atau harganya berapa, langsung nanya-nanya aja di Instagramnya Starting Line atau linknya bakal saya kasih di bawah. Itu tadi pendapat saya dengan sepatu Asics Nusa Tri 14 ini. Jadi teman-teman boleh banget nggak setuju. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari.